Pada masa lalu, bioskop pernah menjadi salah satu sumber hiburan paling populer di Aceh. Dekade 1990-an menjadi era keemasan ketika anak muda hingga keluarga berbondong-bondong menonton film di bioskop lokal. Di Banda Aceh, ada beberapa bioskop terkenal pada masanya. Suasana bioskop saat itu sangat hidup. Setiap kali ada film baru, mobil dengan pengeras suara akan berkeliling desa mengumumkan tayangan terbaru. Iklan film disiarkan melalui radio lokal dan poster-poster aktor dipasang di sepanjang jalan utama kota. Namun, suasana gembira itu berubah ketika Aceh memasuki masa darurat militer. Kondisi keamanan membuat aktivitas hiburan semakin terbatas. Satu demi satu bioskop menutup pintunya hingga tak ada lagi tempat penayangan film yang masih bertahan. Kemudian, pada 26 Desember 2004, tsunami besar melanda Aceh. Gelombang raksasa itu menghapus banyak bagian kota, termasuk gedung-gedung yang pernah menjadi saksi era bioskop. Setelah bencana itu, layar bioskop tak pernah lagi menyala di Serambi Mekah. Sebagian bangunan bioskop dialihfungsikan untuk tujuan lain. Sisa sejarahnya hanya tertinggal dalam cerita orang-orang yang masih mengingat masa lalu. Pertanyaan kenapa tak ada bioskop di Aceh itu terus muncul, terutama dari generasi muda Aceh saat ini. Mereka ingin mengalami apa yang pernah dinikmati orang tua mereka, pengalaman menonton film di layar besar. Menurut laporan Antara, sejumlah warga Aceh mengungkapkan keinginan agar bioskop kembali hadir. Muhammad Fanhas, salah satu di antaranya, menyatakan bahwa bioskop tidak selalu membawa dampak buruk. Ia menilai film bisa jadi media pembelajaran dan peningkatan pengetahuan. Oleh karenanya, Fanhas berharap ada bioskop yang dapat menayangkan film sesuai nilai-nilai setempat. Namun, tidak semua warga memiliki pandangan sama. Sebagian masyarakat menilai bioskop belum tentu sesuai dengan norma religius yang ada di Aceh. Putri Safira misalnya mengatakan, Aceh tidak perlu memiliki bioskop. Ia khawatir tempat itu bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang melanggar syariat, seperti menonton berduaan di antara pria dan wanita yang bukan mahram. Dalam pandangannya, hiburan yang sesuai untuk Aceh adalah hiburan yang terbuka dan diawasi secara sosial. Senada dengan itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Tengku Muhibut Tohari menyebut, isu bioskop perlu dibahas melalui musyawarah besar. Musyawarah itu harus melibatkan ulama, pegawai pemerintah, pegawai seni, dan masyarakat umum. Karena keputusan tentang bioskop tidak hanya berkaitan dengan hiburan, tetapi juga nilai agama dan budaya. Menurutnya, Aceh memang tidak melarang bioskop secara spesifik dalam qanun. Namun, segala kegiatan hiburan harus sesuai dengan penerapan syariat Islam. Oleh sebab itu, isu bioskop perlu dibahas dengan hati-hati agar tidak menyalahi norma religius yang sudah diterapkan di daerah itu. Secara hukum, tidak ada larangan langsung tentang bioskop di Aceh. Namun batasan muncul melalui Qanun Nomor 14 Tahun 2003 yang mengatur larangan dan pencegahan fasilitas hiburan yang berpotensi melanggar norma agama. Dalam pasal 5 dan 6 Qanun tersebut dijelaskan tentang pelanggaran tempat hiburan yang dapat mendorong perbuatan maksiat, termasuk perbuatan kalwat atau berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tindakan itu dianggap sebagai pelanggaran syariat dan dapat dikenai hukuman seperti cambuk atau sanksi lainnya. Aturan ini disusun untuk menjaga moral dan kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah daerah berupaya agar segala bentuk hiburan tetap dalam koridor religius. Akibatnya,
pembukaan bioskop dianggap belum mendesak dan masih memicu perdebatan antara nilai hiburan dan penegakan syariat. Bagi sebagian warga, bioskop dianggap dapat membuat peluang terjadinya pelanggaran norma, sehingga sampai saat ini belum mendapatkan izin operasional. Wacana tentang bioskop syariah pernah muncul dalam persaingan politik lokal. Pada masa pemilihan wali kota Banda Aceh, beberapa calon menjadikannya sebagai bagian dari visi misi. Konsepnya, bioskop yang mematuhi prinsip syariat dengan pembatasan isi film dan pengaturan tempat duduk penonton. Dalam konsep itu, film yang tayang harus melalui seleksi ketat. Ruang penonton dibagi antara pria dan wanita dan jam tayang diatur untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, wacana itu hingga kini belum terwujud. Masih ada perdebatan mengenai siapa yang akan mengawasi dan bagaimana meyakinkan semua pihak bahwa bioskop itu benar-benar sesuai syariat. Sejumlah pengamat menilai jika kondisi sosial sudah siap, maka bioskop syariah bisa menjadi alternatif hiburan yang terkontrol. Namun hingga kini, pemerintah belum membuat aturan khusus tentang model tersebut. Meskipun tidak ada bioskop, industri film di Aceh tetap berkembang dengan cara berbeda. Penonton memanfaatkan platform digital seperti streaming dan festival film lokal. Begitu pula para seniman muda Aceh yang mulai memproduksi film pendek bertema kearifan lokal dan religiusitas. Karya mereka sering tayang di festival film nasional maupun internasional. Bagi sebagian pemuda, ketiadaan bioskop tidak berarti matinya dunia film di Aceh. Mereka mengubah pola konsumsi hiburan menjadi digital dan mengembangkan komunitas nonton bareng di ruang terbuka atau gedung pendidikan. Namun di sisi lain, absennya bioskop menjadi catatan bagi pengembang industri kreatif. Karena di provinsi lain, bioskop menjadi tempat penyebaran produk film nasional dan lokal yang penting untuk ekonomi kreatif.